Bab 2232. Hati Kebenaran Taoisme. Frentang membuka telapak tangannya, ilusi dari hati kebajikan muncul di telapak tangan. Benda ini tidak seperti hati manusia, tetapi seperti buah, di mana frentang dipadatkan di dalam keuntungan tertinggi dari surga dan bumi dalam kehidupan ini. Tenggorokan Erikin sedikit kering dan bersemangat saat melihat pancaran cahaya hati kebajikan. Banyak harta yang diberikan kepadanya oleh frentang terlalu berharga. Seperti jiwa segel api suci atau pusaka lain, pasti akan berperan besar di masa depan. Tetapi yang paling dia butuhkan sekarang adalah hati kebajikan ini. Karena fase transendensi dirinya sudah hampir selesai, fase penilaian sudah di depan mata. Dengan hal ini, ketika dirinya menembus fase penilaian, dia akan berbeda dari orang lain dan akan sangat bermanfaat untuk menembus fase ini. Sudahlah, aku sudah tidak memiliki hal untuk dikatakan. Jika kamu memiliki keraguan, kamu dapat bertanya. Ketiga harta itu telah diberikan, frentang akhirnya dapat merasa tenang. Dia memandang Erikin. Jika Erikin tidak memiliki pertanyaan, dia akan memilih untuk duduk dan segera pergi. Senior, aku sebenarnya ingin tahu tentang sesuatu, kata Erikin. Kamu hanya memiliki seutas jiwa dewa yang tersisa pada saat itu dan dalam keadaan tertutup sendiri. Jika aku dikirim oleh Huo Zong dan yang lainnya, aku tidak memilih untuk menyelamatkan senior, atau bahkan membunuh senior. Bukankah jiwa segel api suci dan dua jenis api suci akan menjadi milik Huo Zong? Ini juga merupakan rasa ingin tahu yang selalu dipendam Erikin di dalam hatinya. Jiwa segel api suci sangat berharga. Kenapa frentang dengan sengaja mengarahkannya ke posisi yang mencolok, bahkan dibungkus dengan api emas, dengan sengaja meningkatkan rasa misteri? Jika ini adalah masalahnya, bukankah dia akan lebih mudah ditemukan oleh Huo Zong dan yang lainnya? Haha, jika orang itu dari Huo Zong atau sekte sihir Wuying, atau bahkan hanya seorang pejalan kaki yang kejam, dia tidak menyelamatkanku dan memilih untuk mengambil harta itu, maka dia akan tetap mati. Frentang tertawa. Apakah kamu pikir aku melakukan ini dengan sengaja? Kenapa? Aku tidak sadar, kediaman ini akan dihancurkan bersama. Tidak peduli siapa yang menerobos, orang itu akan dipotong menjadi daging-daging di dalam ruang kecil. Ternyata senior sudah lama memikirkan cara untuk mati bersama. Erikin juga tersenyum masam ketika mendengar kata-kata itu. Untungnya, karakter dirinya cukup bagus. Dia tidak berpikir untuk mengambil harta itu dan pergi, kalau tidak dirinya sudah akan hancur. Sangat disayangkan bahwa Willy Lu dikunci dalam kabut merah oleh frentang. Jika tidak, jika dia tahu yang sebenarnya, tidak tahu dia akan berpikir seperti apa. Orang ini ingin mengabaikan frentang dan hanya mengambil apinya, jadi bahkan jika dia akhirnya dapat menembus kabut merah, dia masih akan mati. Masih ada sesuatu yang ingin kutanyakan, senior, apakah kamu tahu apa arti kata kuno ini? Dengan sosok setingkat kepala sekte seperti frentang, tentu saja Erikin harus memahami segala hal yang belum diketahuinya. Setelah itu, Erikin mengirimkan 8 karakter emas yang terbentuk dengan meleburkan ekaristi yang di dalam laut kesadaran keluar melalui proyeksi. Dari 8 karakter kuno, hanya kata pertama yang diringkas dan dapat diaktifkan, yang lainnya cukup ilusi. Namun, dalam perjalanannya, Erikin tidak sempat mencobanya. Dia masih belum jelas apa maksud dari teks kuno tersebut. Tulisan Arkaan dapat memiliki kata-kata suci para leluhur. Tampaknya sihir Arkaan yang kamu peroleh sangat luar biasa. Mata frentang berbinar. Dia menatap Erikin dalam-dalam, juga sedikit terkejut. Dari 8 karakter ini, aku hanya tahu 2 di antaranya. Yang pertama adalah kata untuk penyembuhan. Dalam tulisan Arkaan, itu berarti penyembuhan. Dan yang ketiga adalah kata untuk menekan. Aku tidak mengetahui sisanya.
Kata penyembuhan ada hubungannya dengan penyembuhan. Erikin diam-diam mengingat di dalam pikirannya. Senior, aku sudah tidak memiliki pertanyaan. Erikin berkata sambil sedikit membungkuk. Frentang mengangguk, melihat sekeliling, lalu perlahan-lahan menutup matanya. Tetapi pada saat ini, Erikin merasakan penyesalan. Senior, tunggu, apakah kamu tidak ingin melihat Jesse Tang? Dia juga berada di dalam gua ini. Erikin berkata dengan sedikit tidak tega. Jesse Tang adalah generasi ketiga dari Frentang yang juga merupakan cucunya. Tidak perlu, dia belum pernah melihat kakeknya sendiri sejak dia lahir, jadi untuk apa membiarkan dia melihatku mati dan menderita siksaan ini tanpa alasan? Frentang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat aura Frentang berangsur-angsur menghilang, jika kali ini menghilang, maka benar-benar tidak dapat melihatnya lagi. Erikin menggertakkan giginya. Dengan gerakan tiba-tiba, dia datang ke sisi Frentang, sinar energi kehidupan mengalir ke tubuh Frentang. Senior, maafkan aku. Jangan khawatir tentang itu, aku bisa bangun karena mengandalkan energi kehidupan di dalam segel. Energi kehidupanmu hanya untuk membuka segel, aura yang kamu tanamkan tidak bisa menahanku. Frentang tersenyum tak berdaya. Erikin mengerutkan kening. Dia juga tahu ini. Frentang setidaknya adalah seorang kultivator dua kegagalan di alam fase transendensi dan salah satu orang terkuat yang pernah dilihatnya. Seorang kultivator dengan kekuatan semacam ini, yang penuh dengan vitalitas, seperti sungai, tidak mungkin mempertahankan hidupnya untuk sementara tanpa energi kehidupannya sendiri. Namun, dia tidak ingin melihat Frentang mati seperti ini. Frentang, generasi pahlawan, meninggalkan 3 macam warisan untuk dirinya sendiri, yang masing-masing sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa dia memberikan budi yang besar padanya, tidak aneh jika dia memanggilnya sebagai Master Guru. Bersambung. Bab 2233. Membuat kesepakatan dengan kemelekatan jiwa di dalam paku. Tetapi orang terakhir dengan roh sisa mati sendirian di tempat ini, Febrina Tang tidak tahu dan Tio Fan tidak mengetahuinya, bahkan kebenaran tahun itu terkubur dalam sejarah bersamanya. Kerabatnya tidak memiliki waktu untuk mengucapkan selamat tinggal, musuh tidak memiliki hari untuk membalaskan dendam, ini seharusnya tidak menjadi tujuannya. Mengambil napas dalam-dalam, Erikin membuang kerangka master abadi yang setinggi setengah badan itu ke dalam tas penyimpanan. Dia telah berhubungan dengan Frentang untuk waktu yang lama, tetapi dia meninggalkan segalanya untuk dirinya sendiri seperti master abadi Rui. Saat itu, dirinya melihat Rui dan jiwa naga hijau. Demi menyelamatkan dirinya, mereka membawa Dewa Iblis ke dalam kehampaan dan sampai sekarang masih menghilang. Tetapi sekarang, dirinya memiliki kemampuan untuk membalikkan hasil. Setidaknya biarkan Frentang melihat Febrina Tang dan melihat Jesse Tang. Lihatlah seperti apa sekte yang pernah dia bekerja dengan keras sekarang. Erikin tahu bahwa melakukan hal itu mungkin tidak menguntungkannya dengan cara apapun. Tetapi ketika ingin melakukan sesuatu, tidak bisa hanya melihat ini, jika tidak, itu hanya akan hidup sebagai zombie. Yang dirinya inginkan adalah memiliki hati nurani yang bersih, bebas serta nyaman. Dengan telapak tangannya di atas, Erikin mengeluarkan paku berkarat. Benda ini telah menelan energi kehidupan dari sejumlah kultivator yang tidak diketahui jumlahnya. Jika mengatakan bahwa di mana dirinya memiliki energi kehidupan paling banyak di tubuhnya, maka itu adalah paku panjang ini. Roh sisa, kamu tidak perlu berteriak, ini aku. Sebelum kemelekatan jiwa di dalam paku itu sempat berbicara, Erikin langsung membendung omong kosongnya. Kemelekatan jiwa tercengang, lalu samar-samar berkata, teman seiman, lepaskan aku benar-benar bukan ketua pelatihan sihir, keuntungan apa yang kamu inginkan, siapa orang yang ingin kamu bunuh, aku bisa membunuh fase transendensi untukmu secara gratis.
Fase transendensi. Aku tidak memerlukan bantuanmu. Erikin mencibir. Kamu dan aku sangat akrab, jadi aku tidak akan banyak bicara omong kosong. Hari ini, aku melakukan transmisi suara untuk membuat kesepakatan denganmu. Membuat kesepakatan denganku. Kemelekatan jiwa ini tercengang. Betul, aku bisa membiarkanmu keluar dan bahkan membuat jaminan waktu, tetapi kamu harus membawakanku sesuatu. Teman seiman, apakah kamu serius? Apa yang kamu inginkan, katakan saja. Ketika kemelekatan jiwa mendengar kata kebebasan, napasnya tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Aku menginginkan energi kehidupan yang banyak, kata Erikin. Kemelekatan jiwa terdiam beberapa saat. Boleh, tetapi energi kehidupan sangat penting bagiku. Selain itu butuh bertahun-tahun bagiku untuk mengumpulkan beberapa energi kehidupan. Jika ingin aku mengeluarkannya, kamu harus segera melepaskanku. Tidak mungkin aku melepaskanmu sebelum aku memastikan keselamatanku. Erikin menggelengkan kepalanya. Tetapi aku berjanji akan menggandakan energi kehidupanmu yang hilang. Teman seiman, jangan membodohiku, jaminan apa yang kamu miliki? Jika aku memberimu energi kehidupan dan kamu tidak mengakui hal ini, apa yang bisa kulakukan? Kata kemelekatan jiwa dengan nada meremehkan. Aku selalu berpegang teguh pada janjiku dan kamu tidak harus setuju, maka di masa depan, aku akan menyembunyikanmu di bagian terdalam dari tas penyimpananku. Erikin juga mencibir. Kamu dapat melakukan transmisi suara denganku, maka kamu juga seharusnya dapat melihat bahwa aku masih sangat muda. Dengan perubahan basis kultivasiku, serta usiaku, tidak masalah jika aku ingin meningkatkan diriku ke fase penilaian. Setelah puluhan ribu tahun kemudian, kamu akan disegel olehku, tidak hanya tidak akan mendapatkan energi kehidupan, tetapi aku juga dapat menemukan beberapa cara untuk mempelajari paku panjang ini dengan cermat dan bagaimana cara mengeluarkanmu. Bocah, kamu terlalu kejam. Dendam apa yang kamu dan aku miliki? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku akan melawanmu. Ketika kemelekatan jiwa di dalam paku panjang mendengar ucapannya, dia tiba-tiba menjadi geram. Paku panjang itu bergetar dan menusuk ke arah alis Erikin. Namun, Erikin sudah lama bersiap, mencibir dan menempatkan paku tajam ke dalam tas penyimpanan. Setelah itu, mengeluarkannya lagi. Kali ini, paku panjang sudah lebih tenang. Kamu berani melawan manusia. Dalam situasimu saat ini, kamu tidak memiliki tempat untuk melakukan tawar-menawar denganku. Pikirkanlah dengan baik, kata Erikin. Kemelekatan jiwa di dalam paku terdiam beberapa saat. Dirinya menelan energi kehidupan, agar secepat mungkin dapat melihat cahaya dan melarikan diri. Tetapi seperti yang dikatakan Erikin, orang ini terlalu muda dan akan ada banyak masa hidup. Dan terakhir kali dia melihatnya, dia baru saja berada di pertengahan fase transendensi, tetapi sekarang dia sudah berada di puncak fase transendensi. Jika dia benar-benar berjalan dengan lancar, bukankah dia akan terjebak selama puluhan ribu tahun, atau bahkan memiliki kemungkinan retak dan mati? Pria brengsek. Selain itu dia juga sangat waspada. Jika Erikin terancam, apakah dia berniat untuk membuang dirinya ke dalam jurang, atau bahkan celah di angkasa? Dia sebenarnya tidak takut akan hal ini. Karena dirinya memiliki kemampuan khusus, dia dapat melakukan perjalanan di ruang tertentu. Tetapi tas penyimpanan, ruang semacam ini terlalu istimewa, tidak ada kemungkinan untuk pergi. Jika Erikin benar-benar melakukan ini, maka dia hanya akan bisa menunggu energi kehidupannya dihabiskan. Bagaimana? Aku tidak memiliki waktu untuk menunggumu. Terdapat dua jalan, kamu pilihlah, kata Erikin. Aku bisa mencium bau napas master memurnikan obatmu. Kamu bersumpahlah. Berapa banyak energi kehidupanku yang hilang,
kamu harus memberikan 2 kali energi kehidupan untukku, maka aku akan menyetujuimu. Mengetahui Erikin tidak mungkin segera melepaskannya, kemelekatan jiwa juga tidak meminta Erikin bersumpah demi ini. Bersambung.